Nah, kalaupun kita nggak pakai mikir jauh-jauh begitu, ya supaya ini kan belum tentu besok bisa buat beli beras lagi, Pak. Berbeda dengan emas dan perak ini. Kapanpun di zaman Rasul SAW, satu kambing 1 dinar emas. Hari ini 1 dinar emas dapat seekor kambing. 1 dirham perak dapat seekor ayam. Hari ini 1 dirham perak dapat seekor ayam. Ini sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa uang kertas adalah penipuan. Inflasi adalah penipuan. Inflasi itu tidak ada. Ini sekedar informasi ya, dinar itu adalah mata uang logam seberat sekitar 4,45 gram. Atau ada yang bilang juga 4,25 gram. Sedangkan dirham adalah mata uang koin perak setara 2,9 gram. Sekarang misalnya harga 1 dinar katanya sekitar 4 jutaan, sedangkan harga 1 dirham setara 80 ribuan. Selain itu ada juga satuan yang lebih kecil yang disebut fulus, harganya 3 ribuan. Jadi kalau orang ngomong fulus, nah itu dia tuh. Saya nggak tahu gimana kalau kita mau beli permen harganya 1.000. Beli pakai fulus misalnya, terus kembaliannya gimana? Dipotek? Kan nggak mungkin. Pengungkapan kasus jual beli atau perdagangan dengan menggunakan alat tukar selain rupiah, yaitu dinar dan dirham, oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus atau DIT Tipit Eksus Bareskrim Polri. Beberapa waktu yang lalu di Depok diriuh rendahkan berita soal pemakaian dirham untuk alat tukar pasar. Pasar yang hanya 1 bulan sekali buka itu menjadi pembicaraan hangat, apalagi ketika si penggagas itu mendapatkan penegakan hukum dan ditangkap. Nah, orang-orang politik biasa, bahkan sekelas Demokrat pun ikut terlibat bahwa mengatakan apa bedanya dengan menggunakan dirham dan e-money atau uang-uang model pembayaran sistem modern. Itu kajian yang berbeda. Ada lagi orang yang mengatakan ini dan itu sisi yang begitu kompleks bisa kita bicarakan. Tetapi kali ini saya hanya ingin mengupas mengenai bahwa orang lepas dari konsensus dan taat pada asas yang sudah diputuskan bersama. Soal NKRI, uangnya rupiah, bahasanya bahasa Indonesia, lagu kebangsanya Indonesia Raya, benderanya merah putih, itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Sudah tidak ada satu pihak pun yang bisa menggantikan itu karena sudah dinyatakan sebagai keputusan bersama sebagai bangsa Indonesia, final dan mengikat. Bahwa ada beberapa kelompok yang ingin menggantikan itu sah-sah saja ketika itu hanya pada kajian dan pembicaraan, bukan pada tindak nyata seperti ini. Ketika di pasar menggunakan uang yang bukan rupiah, berarti sudah aksi yang bisa dikategorikan pada makar. Nah, apakah itu makar atau tidak? Toh bukan ranah pembicaraan kali ini, tetapi bahwa kita ingin melihat bagaimana orang mengelabui pihak lain dengan istilah-istilah keagamaan. Saya kok cenderung ini bukan makar dalam artian bahwa ia ingin mendirikan negara dengan sistem tertentu. Tetapi ini sistem atau ini hanya sebuah upaya ekonomi. Orang mencari uang, tidak lebih. Karena apa? Ada selisih harga. Ketika mereka menukarkan milik mereka menjadi koin, itu nilainya cukup fantastis kalau deh. Silakan dicek sendiri. Saya tidak ingin melihat itu karena itu sudah lewat. Tetapi bahwa banyak orang masih suka menggunakan agama, kedok-kedok agama apapun itu untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satunya jelas finansial, bahwa ada mencari keuntungan politik, ada mencari keuntungan jabatan, mencari keuntungan ketenaran, itu banyak. Tetapi kali ini adalah mencari keuntungan
finansial bisnis, orientasi sepenuhnya bisnis, mencari selisih harga. Ketika orang ribut kemudian mencari-cari, ternyata harga roti itu hampir 100.000. Mana ada sih roti seharga itu dengan ya bukan level-level kelas toko gede, tetapi bahwa hanya roti biasa tetapi hampir 90.000 itu tidak mungkin terjual ketika tanpa ada labeling agama, ada muamalah, ada dinar. Lah toh di Arab Saudi saja mata uangnya bukan itu juga kan. Ketika ngomong agama sudah jelas artinya dan arahnya bahwa ini semata ekonomi, semata keuntungan pribadi. Terima kasih.